Baik, perkenalkan nama saya Firminus Hulu, NIM 1804161030, asal sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dalam, kuliah di Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Mata kuliah Etika Profesi, dosen pengampu Bapak Burhanuddin Damanik, Eskom Mkom. Suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Kedua, fungsi etika. Fungsi etika yaitu: 1. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Ketiga, untuk orientasi etis, ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Ketiga, mengapa etika itu perlu? Menurut saya, etika itu sangat perlu karena pendidikan etika mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang baik dan buruk. Etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar diperlukan agar kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang. Nomor 4 yaitu etika yang baik dan etika yang tidak baik. Pertama yaitu saya jelaskan, yaitu etika yang baik. Seperti 1. Dapat menolong suatu pendirian dan beragam suatu pandangan dan moral. Kedua, mengucapkan salam saat bertamu. Ketiga, menghormati orang tua. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kedua yaitu etika yang tidak baik, seperti etika yang tidak baik seperti tidak sopan kepada orang tua. Kedua, selalu melakukan untuk merugikan orang lain. Ketiga, tidak menghargai waktu. Keempat, membuang sampah sembarangan. Kelima yaitu pengertian etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua kata, yaitu 1. Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat. Kedua yaitu komputer merupakan adalah alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Keenam yaitu definisi cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Jenis dan pelanggaran cybercrime sangat beragam sebagai akibat dari penerapan teknologi. Motivasi seseorang dalam melaksanakan kejahatan dunia maya yaitu karena ingin mencapai keuntungan dan merugikan orang lain. Contohnya yaitu bisnis. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.